Tuhan kasih kita masa depan yang penuh pengharapan. Nih dikasih. Tek. Yang kita lihat bukan kebaikan Tuhan, yang kita lihat keburukan yang ada di sekitarnya. Dan udah pasti mata kita akan lihat kebusukan dan keburukan dunia. Udah pasti, nggak mungkin enggak. Dari kita lahir sampai kita nanti menutupkan mata, kita akan melihat justru penyakit, masalah, dan semua keribetan dunia. Kita akan lihat Yesus, nggak akan pernah lihat Yesus. Bapak yang baik, terima kasih buat hari yang baru, berarti ada kesempatan yang baru Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kembali Roh Kudus akan meneduhkan hati kami, menasehati kami, dan juga bahkan menegur kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan selalu membawa perkara besar. Terima kasih Bapak, kami sambut firman kebenaran, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Sorry saya agak bindeng dikit. Jangan takut saya nggak kena COVID. Saya kena alergi. Ada yang suka kena alergi? Saya kalau polusi alergi. Makin suka pilek-pilek gitu jadi. Oke, kita mau belajar tentang sosok pribadi yang waktu saya pelajari, saya di meja belajar saya merinding sendiri. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu untuk merinding bareng-bareng saya ya. Oke. Ini luar biasa banget ya dan dahsyatnya luar biasa. Kita mulai, kita eksposisi ringan aja tentang sosok pribadi di Alkitab yang namanya Kaleb. Kaleb ini seringkali dia overshadow gitu ya sama temannya yang namanya Yosua. Yosua ini karena punya kitab sendiri, terus kemudian dia memimpin, bahkan dia penerus daripada Musa yang memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Dia punya partner yang sangat hebat dan orangnya ternyata vokal banget dan dahsyatnya luar biasa. Dan ada sebuah pernyataan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupnya dia yang patut kita mengerti dan belajar. Karena ada sesuatu yang dari perkataannya dia itu menunjukkan bahwa ini orang yang benar-benar istilahnya gini, gue gak peduli deh apa yang lo bilang, gue percaya sama Tuhan gue titik gitu. Kayak gitulah pokoknya sikap hatinya tuh kayak gitu. Dan itu akhirnya membawa dia ke dalam banyak banget hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam hidupnya. Kita mulai dulu dari Bilangan 13 ayat 17 dan 18. Bilangan 13 ayat 17 dan 18 dikatakan begini. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Jadi pada awalnya waktu udah masuk tanah perjanjian mereka disuruh mengintai. Kita sudah tahu yang mengintai 12 orang. 12 orang itu dari 12 suku. Tapi ada satu suku yang gak ikutan. Tahu nggak siapa? Ya. Ada suku Lewi nggak ikutan. Suku Lewi lagi pelayanan, lagi latihan PW ya, jadi nggak ikutan. Dia tugasnya memang untuk pelayanan soalnya ya, dia membantu mediator agung waktu itu, zaman itu kan ada Harun dan lain sebagainya, bantu imam besar waktu itu masih ada tabernakel Musa, kemudian timbullah bait Allah 1, 2 dan kemudian sebelumnya ada kemah Daud bahkan. Dan itu suku itu nggak ikut. Nah kenapa masih tetap 12? Karena ada suku yang namanya suku Yusuf, itu ada Efraim dan Manasye dalamnya. Jadi tetap 12 akhirnya. Ya. Tuhan sama simbol sama angka itu detail lah. Jadi dia selalu ya 12 aja gitu. Jadi dia ambil 2 suku dari Yusuf. Oke? Dan itu punya arti sendiri lah. Tapi saya gak mau bahas itu nanti panjang ya. Pokoknya 12 dikirim. Waktu 12 dikirim di Bilangan 13 ayat 23 dikatakan begini. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Menggandar itu berarti memikul, berarti buahnya besarnya luar biasa. Oke? Bukan durian yang dipikir ya, anggur. Nah, saya mau Bapak Ibu perhatikan kalimat ini, lembah Eskol. Coba katakan sama-sama saya 2, 3. Lembah Eskol. Oke, ingat baik-baik. Jangan sampai lupa, garis bawahi kalau perlu, catat kalau perlu. Di ujung daripada kisah ini akan sangat relevan ya. Lembah Eskol. Jadi waktu mereka mengintai, mereka sampai ke lembah namanya lembah Eskol. Lembah Eskol itu udah di dalam tanah perjanjian, udah ada di situlah. Jadi mereka mengintai berarti kan mereka masuk pelan-pelan ke area, ya udah di perbatasan gitu ya. Mereka tiba di lembah Eskol, waktu mereka sampai di sana mereka lihat di situ bukti bahwa tanah perjanjian itu luar biasa dengan segala macam buah yang dahsyat. Dan harus digandar berarti harus dipikul. Karena begitu besarnya buah-buah itu. Oke. Perhatikan ayat 24.
Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi mereka mengintai berapa lama? 40 hari. Ini ada artinya semuanya, nanti kita bahas ya. Dan langsung waktu mereka udah balik selama 40 hari, mereka datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades Barnea sebenarnya. Itu namanya Kades Barnea. Jadi mereka menghadap nih, memberikan laporan kepada Musa, Harun, sama seluruh bangsa Israel. Ya, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Itu sama aja kayak gini nih, kayak saya ketemu sama teman gitu ya. Terus saya bilang, lu tahu nggak? Gue baru dengar nih kesaksian dari teman gue. Wah, Tuhan emang dahsyat ya buat dia ya. Ini nih, kayak dia lagi bawa hasil nih. Bawa hasil bahwa Tuhan itu memang luar biasa, kehidupan anak-anak Tuhan ditanggung penuh sama Tuhan, masa depannya ditanggung penuh. Terus ini lagi cerita nih, lo tahu nggak teman gue nih, teman ini dan lain sebagainya, kesaksiannya dahsyat. Itu kayak gitulah kira-kira. Lagi ngasih tahu bahwa memang Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan memelihara anak-anaknya. Mereka bilang begitu ya. Terus udah gitu ayatnya yang ke-27, coba lihat. Ayat yang ke-27. Ini mereka sambung lagi, ya mereka masih sama-sama nih, masih sepakat ya 12-12-nya. Mereka bilang begini, mereka menceritakan kepadanya, kami ini sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang, perhatikan kalimat ini, dan memang, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan ini hasilnya, ada buah yang besar-besar. Memang ya, kalau Tuhan udah janji sama kita, masa depan kita memang luar biasa loh. Dahsyat, memang Tuhan luar biasa, ngomong gitulah semua-semuanya. Tiba-tiba, dari 12 ini mulai kepisah nih. Tiba-tiba yang 10 ngomong begini. Ayat 28. Yang 2 enggak ikutan, hanya 10. Tiba-tiba yang 10 ngomong gini. Namun bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Tiba-tiba yang 10 ngomong begitu. Ya. Terus udah gitu ayat 32 ini mengerikan sebenarnya. Ayat 32 Alkitab mencatat dengan sangat detail, mereka mulai memberitakan kabar busuk. Jadi istilahnya ginilah, kira-kira gini. Tuhan kasih kita masa depan yang penuh pengharapan. Nih dikasih. Yang kita lihat bukan kebaikan Tuhan, yang kita lihat keburukan yang ada di sekitarnya. Dan udah pasti mata kita akan lihat kebusukan dan keburukan dunia. Udah pasti, gak mungkin enggak. Dari kita lahir sampai kita nanti menutupkan mata, kita akan melihat justru penyakit, masalah, dan semua keribetan dunia. Kita akan lihat Yesus, gak akan pernah lihat Yesus. Gak akan pernah lihat Yesus secara fisik. Yang kita lihat masalah. Udah gitu, kalau kita berani-berani ngomong begini, iyalah, udahlah, masalah gue tuh berat banget lah, besar banget lah, udahlah, inilah, itulah, dan lain sebagainya. Kita mulai ngeluh. Alkitab mengatakan dengan jelas, itu sama dengan kabar busuk. Ya, mereka katakan begini. Juga ayat 32. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Yang 10 tiba-tiba ngomong begitu. Yang 2 bengong dong. Lihat-lihatan pasti siapa itu? Yosua dan Kaleb. Emang besar sih mereka. At the end of the day, dua-dua yang tadinya ngelihat raksasa itu akhirnya akan ngomong begini. Emang mereka besar sih, betul mereka besar. Tapi Tuhan kita tuh lebih besar guys. Jadi mereka diam nih di sini, mereka gak ngomong apa-apa. Pasti ada kebingungan dan mereka pasti akan bengong ngeliatin 10 temen yang tiba-tiba ngomong begitu. Kabar busuk. Saya waktu divonis mati 3 bulan. Yang ada di tangan saya itu berita busuk. Tapi saya gak mau keluarkan dari mulut saya berita busuk itu. Yang saya bilang sama istri saya, dan ketika teman-teman saya datang ke kamar dan mereka mulai nangis ngeliatin kondisi, saya tinggal 60 kilo udah kayak tengkorak, kalau ngeliatin foto saya udah kayak, serius lu Bil, lu kayak gitu dulu. Teman-teman saya yang datang ke kamar, nangis ngeliat saya. Bil, setelah 3 jam, 2 jam hangout di situ, kok lu semangat banget sih? Kok dari tadi gak ada kata-kata yang kayaknya lo gak optimis dan lain sebagainya. Saya bilang ini, saya menolak memperkatakan kabar busuk dari mulut saya. Karena selagi ada hari esok pasti ada pengharapan.
Saya nggak peduli dokter mengasih tahu apa sama saya. I don't care. Karena bagi saya, Yesus sudah katakan selesai di kayu salib. Ketika dia katakan selesai, tetelestai, itu berarti apa? Kesembuhan, pemulihan, pemeliharaan Tuhan sudah disiapkan bagi saya. Rugi, saya bilang ini, rugi gue. Kalau gue gak percaya sama pemeliharaan Tuhan, rugi, yang rugi gue sendiri. Gue happy bro tiap hari, saya bilang gitu. Lo tanya bini gue nih, tiap hari tanya sama dia, tiap hari kita ketawa-tawa nonton film kartun. Tiap hari kita ketawa-tawa nonton TV, channel kuliner, mau makan apa lagi besok. Itu yang saya ngomongin sama istri saya, kita ketawa-ketawa tiap hari berdua. Beberapa kali dokter masuk kamar, bawa lab test saya nih, makin buruk dibawa besoknya nih. Dek, cuman sehari, tidak. Berhari-hari, besoknya saya nantikan lagi, darahnya gak pernah naik. Di kemo di sini, plus di transfusi, plus NaCl, 3 selang masuk sini. Yang masuk itu transfusi darah saya udah puluhan bag. Ketika masuk bocornya dari mana? Dari gusi. Tiap hari darah masuk, darah keluar dari gusi. Tiap hari ini saya begini nih, darah nih keluar semua di sini. Jadi bocornya tiap hari. Tapi gak pernah sedetik pun saya bilang ini, Tuhan, ini buruk semua nih Tuhan, hasilnya mana nih Tuhan? Saya gak setiap kali lihat begitu, udah pasti detik-detik pertama gini, ya belum naik sayang, makin turun darahnya. Terus kita taruh, kita ambil perjamuan. Terus kita bilang gini, Tuhan, tubuh dan darahmu sudah tersedia bagi aku. Tubuhmu sudah tercabik-cabik bagi aku, darahmu tercurah di kayu salib, udah menggantikan darahku yang rusak. Itu yang saya ngomong. Saya deklarasi dan saya bilang, Tuhan, today I'm gonna have fun today. Saya akan ketawa-ketawa di rumah sakit, I'm gonna enjoy my day. Why? Karena Tuhan lebih besar daripada penyakit saya. Itu yang saya katakan tiap hari. And you know what happens setiap hari? Saya tersenyum dan ketawa-ketawa. Saya gak pernah stres. Makanya ikut Tuhan jangan pakai formula. Makanya saya suka sedih ya kalau ada orang datang kepada saya ngomong gini, Pak, saya udah doa sekian lama, saya udah puasa sekian hari, kok Tuhan gak jawab ya Pak? Itu saya sedih loh kalau ada orang ngomong begitu. Berarti ikut Tuhan pakai formula. Beda sama teman saya, udah cancer stadium 4 ngomong gini sama saya. Bill, udah lirih ngomongnya. Tuhan baik Bill. Saya lagi besuk dia nih, Tuhan baik banget Bill. Bill lu kan bilang ya bahwa kita berdoa dari posisi yang udah menang ya Bill. Gue percaya gue udah menang Bill walaupun gue belum lihat Bill. Bill tiap hari ada hari esok pasti ada pengharapan ya Bill. Gue percaya sama Yesus. Dia gak pernah pakai formula. Pakai keintiman sama Tuhan. 2 bulan lalu saya ke apartemen dia, sembuh total. Sembuh. Sehat, jalan biasa, gemuk dan lain sebagainya. Makanya ya ikut Tuhan jangan pakai formula. Ikut Tuhan pakai intiman. Yesus gak pernah bawa agama. Dia bawa hubungan. Makanya jangan terjebak di dalam ranah agama. Makanya saya selalu ingatkan jemaat apa? Hormati agama Kristen, hormati sinode, hormati denominasi, hormati tata ibadah. Jangan dikultuskan. Jangan dikultuskan juga hamba Tuhan. Hamba Tuhan tuh penyampai kabar keselamatan, bukan mediator. Mediatornya Yesus. Jadi jangan dikit-dikit begini. Pak doain dong Pak. Buat apa? Anak saya mau kuliah Pak. Ayo Pak doain. Pak tolong doain dong Pak. Kenapa? Ada encok-encok dikit di sini Pak. Pak tolong doain dong Pak, kenapa anak saya pengen nikah loh Pak, gak ada pada bejor. Minggu lalu di mall, aduh Pak Billy udah lama saya cari-cari Pak, aduh tolong doain dong Pak, tolong doain Pak, doain apa? Saya juga bingung Pak, terserah Bapak deh, apa yang Tuhan tak kasih. Saya pengen gini toh, lama-lama gue charge ya. Gue udah kayak rasa kayak dukun tuh gak lama-lama, minta doa. Saya gak katakan gak boleh minta doa, kita patut saling mendoakan. Cuman kenapa kita gak aktifkan iman masing-masing? Roma mengatakan begini, roh Tuhan yang membangkitkan Kristus ada di dalam kita loh. Berarti kuasa yang ada di dalam saya, ada di dalam Bapak Ibu semuanya. Sama aja podoai. Jadi aktifkan imannya itu sama aja kalau adik saya Jesse ngomong begini sama saya. Bill, gue pengen banget lo makan roti. Tolong lo bilangin sama papa mama tolong beliin buat besok. Ya lu kenapa gak ngomongnya sendiri? Enggak akan lo lebih deket. Jadi jangan mentang-mentang orang berdiri di atas mimbar, itu berarti lebih dekat sama Tuhan. Dari sini ke sana kagak deket, dari sini ke sini, deket ruang maha suci nih. Enak aja. Belum tentu ada kemungkinan besar yang duduk di situ lebih dekat daripada yang berdiri di sini. Kan Tuhan yang menilai. Jadi jangan dikultuskan hamba Tuhan. Hamba Tuhan penyampai kabar keselamatan kok, sekali lagi saling mendoakan itu patut ya. Tapi aktifkan imannya. Ikut Tuhan gak pakai formula. Ikut Tuhan dengan keintiman gitu loh. Semua agama diciptakan manusia untuk datang kepada Tuhan dengan upaya. Satu-satunya Tuhan yang datang ke muka bumi menghampiri manusia cuma Yesus. Dan dia gak pernah bawa legalitas.
Dia bawa relationship sama kita. Jadi ajarkan juga kepada anak-anak kita. Hubungan kita sama anak-anak juga jangan ada legalitas. Pelukin anaknya tiap hari bilang I love you, amin. Oke, kenapa ada raksasa? Kejadian 6 ayat 4 coba lihat. Kejadian 6 ayat yang keempat. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Ini saya cuma kasih backstory aja supaya Bapak Ibu ngerti kenapa ada raksasa. Dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Anak-anak Allah itu adalah fallen angels. Ya, saya nggak punya waktu untuk bahas ini. Ini pembelajaran sendiri. Anak-anak Allah itu adalah the fallen angels. Itu adalah malaikat yang udah jatuh mengawini anak-anak manusia. Mengawini perempuan. Ya, yang terjadi adalah perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka dan inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Yang akhirnya menjadi keturunan daripada mereka mendiami tanah perjanjian, salah satunya keturunannya adalah Goliat. Ini semua dari sini, dari kejadian 6. The fallen angels, malaikat yang udah jatuh mengawini perempuan. Itu yang terjadi. Makanya ada raksasa. Kalau kita baca sejarah, ya backstory daripada ini, ada yang matanya cuma satu, karena tubuhnya defect. Kayak tubuh-tubuh dikutuk gitu loh, gede-gede orang-orangnya. Ngerikan sih memang sebenarnya. Oke? Sekarang coba lihat bilangan 13 ayat 33. Bilangan 13 ayat 33. Be careful sama yang namanya self-talk. Orang yang paling sering berbicara sama diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita ngertinya salah, kita akan ngasih tahu diri kita salah. Perhatikan ini mengerikan. Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana, orang-orang raksasa, ini 10-nya ngomong begini ya. Dan berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan ini yang mengerikan lagi. Ini mereka berasumsi nih. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka bilang gini. Dan juga musuh kami kalau lihat kami kayak belalang. Emangnya mereka ketemu sama musuhnya orang mereka mengintai kok. Mereka gak ketemu. Jadi mereka tuh berasumsi. Kalau sampai musuh kita ngeliat kita. Pasti mereka berpikir kita kayak belalang. Kita kalau ngaca juga kita ngeliat belalang. Udahlah kayak udah kayak belalang lah gitu. Itu udah orang. Itu udah jadi korelasi tuh. Orang kalau kasih kabar busuk. Gak ngucap syukur sama Tuhan. Dia pasti lihat dirinya gak mampu. Padahal dia gak sadar di dalamnya ada roh Tuhan yang membangkitkan Kristus. Rugi kita akhirnya. Gak ngalamin Tuhan akhirnya. Dibohongin sama iblis. Perhatikan perspektifnya Tuhan. Coba lihat Yesaya 40 ayat 22. Yesaya 40 ayat 22 coba. Dia yang bertahta, ya Tuhan yang bertahta di atas bulatan bumi. Dan penduduknya seperti apa? Belalang. Udah stop di situ aja. Ini ayat lagi menggambarkan Tuhan kalau lihat musuhnya bangsa Israel seperti belalang. 10 pengintai melihat dirinya seperti belalang. Ya. Sekarang apa yang Kaleb lihat? Coba lihat. Ini yang dia lihat nih. Ya. Ini yang dia kasih tahu. Bilangan 13. Kita mulai dulu ayat 30. Coba lihat. Ini Kaleb. Kaleb yang sangat vokal sih dari mereka berdua ya. Dia mulai keluar suaranya, dia mulai ngomong gini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Karena mereka udah mulai gelisah nih. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Udah tenang aja guys, kita pasti menang. Tapi kalah suara lah udah. Karena 10-nya udah mayoritas. Ya. Kemudian lihat bilangan 14 ayat 9. Ini dahsyatnya luar biasa. 10 menganggap mereka seperti belalang. Tuhan melihat musuh Israel kayak belalang. Kaleb melihat musuhnya dari perspektifnya Tuhan. Bilangan 14 ayat 9. Hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan apa? Kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Kaleb melihat musuhnya seperti belalang. Makanya dia bilang kita akan telan habis. Kalau kita baca Imamat, belalang adalah salah satu makanan mereka. Jadi yang dia lihat musuhnya dia bilang gini, ya elah gimana sih lo? Justru kita yang makan mereka, kita telan habis, mereka kayak belalang justru. Beda perspektifnya, dia lihat dari perspektifnya Tuhan. Anak saya Raina, sekarang udah 23 tahun. Itu anak saya, dua-dua anak saya lah ya, saya didik mereka tuh dengan punya spending time berduaan. Yang cowok juga begitulah ya. Jadi dari dia kecil, waktu dia pendeknya masih segini lah ya, masih sepaha saya gitu ya. Itu kita punya waktu dan saya selalu sebut namanya dating time berduaan sama dia. Jadi saya belajar Princess Disney, saya belajar Powerpuff Girl. Saya masih ingat tuh namanya ada Blossom kan. Terus saya belajar Barbie ya, untuk ngobrol sama dia. Saya menuai hasilnya sekarang. Dia baru lulus, dia masih tinggal di LA, dan dia udah kerja, dan hari ini dia setiap bulan berkhotbah di beberapa gereja untuk anak-anak youth. Ya, saya menuai hasilnya sekarang, saya lihat luar biasa dia bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Tiap hari kalau telepon saya berjam-jam tuh, dia ngomong soal firman Tuhan. Dad, aku dapat bawahan baru, Dad aku begini, Dad, gitu. Tiap hari.
Karena dulu waktu masih kecil kalau saya khotbah saya ajak sama saya. Adiknya juga begitu, tapi caranya beda lah. Adiknya dengan gayanya dia, karena laki sama laki kan lebih nyambung sama dia. Kesukaannya banyak yang sama lah. Kalau cewek agak susah, karena saya harus paksa diri saya untuk belajar Barbie. Nggak suka saya. Untuk supaya bisa ngobrol sama dia, saya belajar karakternya atau enggak. Saya bacain satu-satu gitu. Terus belajar Princess Disney gitu. Aduh, jelimet ya pokoknya. Nah, satu hari, waktu saya lagi dating berdua nih sama dia nih ya. Di belakang lift, kalau kita terjebak di lift yang paling rame, dia suka tarik-tarik celana saya. Dad, lift me up dong, gendong dong. Dan berkali-kali saya bilang, susah sayang, gendong kamu susah. Ini liftnya lagi rame. Nanti ya tunggu bentar ya. Gitu. Sampai satu hari, saya gak pernah lupa di Kelapa Gading Mall. Kita lagi di belakang nih ya, di paling belakang. Di pendeknya kan segini pendeknya. Terus saya baru nyadar nih, iya ya. Sependek dia, setinggi dia, itu pemandangannya kan gak enak banget tuh. Yang udah ketawa udah dapat pewahyuannya. Kalau terjadi kejadian-kejadian tidak diinginkan kena duluan anak saya. Yang ketawa udah ngerti, yang masih gak ngerti, maksudnya apa sih? Kalau masih gak ngerti juga, ntar dari sini ke Senayan City, kan udah boleh tuh lift rame-rame. Berdiri paling belakang terus begini nih. Pasti nyadar, iya gak enak banget loh pemandangannya, kan pendek segitu. Jadi saya minta maaf sama mas di depan saya. Mas permisi ya mas. Saya paksa saya gendong dia. Dan saya gak pernah lupa waktu saya gendong dia, muka dia tiba-tiba begini. Lega. Kenapa dia lega? Pemandangannya setinggi pandangan saya. Liftnya masih rame. Kadang-kadang lebih rame, tapi dia gak peduli. Karena pandangannya setinggi pandangan saya. Kalau lagi lewatin badai, jangan nangis-nangis bombay sama Tuhan. Bilang Tuhan gendong aku Tuhan. Tiba-tiba rasa damai sejahtera. Tiba-tiba rasa sukacita. Badainya masih ada. Kadang-kadang tambah berat. Tapi kita tenang. Karena lihat dari perspektifnya Tuhan. Itu yang Kaleb lakukan. Dia lihat musuhnya, dia bilang kita telan habis guys. Justru mereka yang kayak belalang. Dan ini yang Tuhan katakan. Ya. Akhirnya ini yang terjadi. Perhatikan ini baik. Bilangan 14. Ya, ayat 33 dan 34. Gara-gara 10 pengintai. Bapak Ibu kalau pernah berpikir kenapa bangsa Israel mengembara 40 tahun, ini jawabannya. Bilangan 14. Ayat 33 dan 34. Dan anak-anakmu, ya ini Tuhan yang katakannya. Akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Kenapa 40 tahun? Nih lihat. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Jadi kenapa 40 tahun? Karena mereka mengintai 40 hari. Satu hari dihitung 1 tahun. Jadi gara-gara 10 pengintai yang gak percaya, mereka dihukum 40 tahun. Nah sekarang pertanyaan saya gini. Kaleb sama Yosua kan gak ikut-ikutan. Kan mereka percaya. Kan mereka yang bilang, Tuhan kita lebih dahsyat, tenang aja gitu. Kan mereka percaya. Gara-gara 10 pengintai, Kaleb sama Yosua ikutan kena hukuman 40 tahun. Gara-gara Adam sama Hawa, kita ikut-ikutan kena hukuman dan kena yang namanya dunia penuh dengan dosa. Tapi kita punya mediator agung namanya Yesus. Kita sudah diselamatkan, ditebus sama Yesus, kita sudah memiliki kehidupan kekal nantinya. Tetapi hari ini gara-gara Adam sama Hawa, kita kan tinggal di dunia yang penuh dengan kegelapan. Dunia yang penuh dengan penyakit, dunia penuh dengan kecelakaan. Kan itu masih ada di sekeliling kita. Apa yang Tuhan lakukan? Coba lihat. Ya. Perhatikan ini baik-baik. Coba lihat ini dulu, bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Saya suka dengan kalimat ini perspektifnya Tuhan tentang Kaleb. Dia katakan begini. Tetapi hambaku Kaleb, karena apa? Lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya dan keturunannya akan memilikinya. I give you promise. Yang lain gak boleh masuk, kamu boleh masuk. Terus yang keren banget, yang luar biasa dia bilang gini, Kaleb itu lain jiwa. Kenapa dia lain jiwa? Karena dia punya, itu bahasa Inggrisnya different spirit. Punya roh yang berbeda karena dia percaya sama saya. Berarti orang yang gak percaya sama Tuhan artinya adalah kelainan jiwa. Orang yang percaya sama Tuhan lain jiwa, orang yang gak percaya sama Tuhan kelainan jiwa. I love this. Ini kisah yang dahsyat dan Tuhan pelan-pelan kasih tahu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 10 pengintai itu pernah dengar namanya? Pasti gak pernah dengar. Itu ada di bilangan 13. Nafbi, Palti, Galdi, ada semua namanya. Gak pernah dengar toh? Karena bukan pahlawan iman. Kita masih mendokumentasikan anak-anak kita pakai nama Yosua dan Kaleb. Mereka gak boleh masuk, mereka kena tulah.
generasi mereka nggak boleh masuk. Dan mereka akhirnya yang boleh masuk itu Yosua sama Kaleb dan keturunan berikutnya yang muda-muda. Mereka sebelum masuk ke tanah perjanjian di tanah Gilgal disunat dulu. Karena Alkitab mengatakan di Yosua 5 mereka memiliki celah Mesir, paradigma Mesir masih ngelekat sama mereka dari generasi pertama. Jadi disunat dulu, disunat supaya ada hadirat Tuhan. Itu dulu kan pakai semuanya serba fisik. Akhirnya mereka boleh masuk sama Yosua dan Kaleb. Oke. Ini yang saya mau tutup sama ini. Ini luar biasa. Yosua 14 kita lihat ya. Ayatnya yang ke-7. Saya kalau kaum ibu udah biasa HP nyala. Udah biasa. Saya suka kasihan sama ibu-ibu karena ibu-ibu nggak tahu cara matiin. Jadi saya udah biasa, gak apa-apa bu, it's okay. Saya pernah loh ya, ada yang nyala HP-nya di depannya. Dia sampai gini-gini saking paniknya, kelempar ke belakang loh. Saya kasihan banget ya, karena benjol loh yang di belakang, kena HP. Terus ada satu lagi ya, HP nyala di depan sini juga nih. Ada 5 ibu datang, semuanya mau matiin HP kagak ada yang bisa. Mereka panik banget, sampai saya kasihan kan ya. Orang multimedia lari ke depan langsung gini tante, tak mati langsung. Ibu-ibu tuh kasihan. Suka-suka gaptek gitu ya. Yang paling parah, kalau ini parah sih ya, ini parah banget. Lagi khotbah nih. Ada ibu-ibu di depan loh ya. Dia HP-nya nyala kan. Diangkat loh sama dia. Iya, aku lagi dengar khotbah. Pastor Billy, oh ya nanti telepon lagi. Udahlah, nanti jangan ganggu dong. Ini lagi ibadah Jo gitu. Ditaruh teleponnya. Oke pastor, terusin pastor. Tadi saya baru mau bilang tante, kalau misalnya dia nanyain saya, bilang saya lagi sibuk, lagi khotbah. Jadi saya udah lihat banyak lah. Saya gak apa-apa kok. Saya ngerti ibu-ibu gitu. Tadi saya lupa di awal, ibu-ibu tolong bantu teman-temannya, ayo. Kadang-kadang suka bingung matiin HP-nya kan gitu. Mama saya jagoan, mama saya diajarin HP ya. Sekarang dia belanja online. Tahu nggak? Dia tuh umurnya 80 tahun. Nih saya on the way ke sini baru drop dia tuh di Immanuel kan kantor kita di situ. Di proklamasi. Saya baru drop dia, nanti abis ini saya jemput. Nanti jemput, kamu mau ke mall ya? Enggak mah, sebelahnya Senayan City. Dia kalau denger mall tuh, kayaknya gimana gitu. Enggak mah, aku mau ibadah. Memang betul sebelah Senayan. Mama gak boleh ikut ya? Boleh, tapi mama katanya mau ke kantor. Udah dicariin anak-anak di sini. Kan itu staff kita sayang banget sama dia. Udah mama di sini ya ma, nanti aku pulang, kita ke Plaza Indonesia. Aduh thank you ya mama diajak ke mall. Duh ampun deh. Itu ya, tahu gak dia di rumah sebutannya apa? Oma OTP. Tahu OTP? Kalau belanja online kan suka ada OTP kan? Iya kan, yang di SMS tuh kan. Jadi dia jagoan tuh, lihat OTP, langsung masukin gitu. Mending kredit cardnya punya dia, kredit cardnya anak-anaknya punya. Jadi tiap bulan nih anak-anaknya, ma ini kenapa tagihan banyak banget ma? Udahlah, mama cuma beli bandeng kok, mama cuma beli beras kok, emang belinya gituan sih. Demen banget, tapi biarin lah ya 80 tahun ya udahlah. Jadi di rumah sebutan dia Oma OTP ya. Aduh. Oke, Yosua 14 ya, saya mau tutup sama ini dahsyat banget, Yosua 14 ayat 7. Oke, saya jelasin gini. Waktu mereka masuk, mereka diundi nih. Semua suku diundi untuk dapat tanah. Kan ada 12 suku kan, diundi kan, diundi. Kaleb itu berasal dari suku namanya Yehuda. Suku Yehuda itu adalah suku yang cikal bakal nanti adalah keturunan Yesus. Oke, tahu dia dapat tanah apa? Di waktu diundi, keluar undiannya, Tuhan lang kasih. Dia dapat tanah namanya tanah Hebron. Oke, kenapa Hebron itu sakral banget? Karena Hebron itu adalah kuburannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagi mereka tuh sakral banget. Oke, dan apalagi yang hebat di tanah Hebron? Sebentar saya kasih tahu. Oke, coba lihat Yosua 14 ayat 7. Coba lihat ini. Udah ya, dikasih ya tanah Hebron kan? Tetap harus dikanker, tetap harus diserang, tetap harus ditaklukkan tuh yang tinggal di situ. Oke, yang tinggal di situ, yang menjaga tanah Hebron adalah raksasa yang paling besar. Tanah perjanjian tadi raksasa toh, tanah Hebron itu biangnya raksasa. Ada ayatnya, bentar saya kasih. Itu paling besar di situ. Jadi mereka lagi ngobrol nih. Yosua sama Kaleb lagi ngobrol. Bro, ini undiannya keluar nih. Lu dapet tanah Hebron. Tapi bro, itu raksasanya gila-gila gede-gede banget. Tapi tenang aja lah, mereka kan udah biasa sama janji Tuhan. Udahlah kita udah pasti menang, tapi kita harus bertempur memang. Terus mungkin Yosua ngomong gini sama Kaleb. Bro, lu kan udah tuir bro, lu udah tua. Udahlah lu jangan ikutan, biar yang generasi muda aja nyerang. Tahu Kaleb bilang apa? This is what happened. Dia katakan begini. Aku berumur 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya.
Jadi dia kasih tahu nih, bro, lo inget gak waktu kita lagi mengintai tanah perjanjian yang zaman itu tuh, gue tuh 40 tahun waktu saat itu bro, dia bilang gitu. Oke. Terus udah gitu dia terusin lagi, coba lihat ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, dia bilang gitu. Seperti yang dijanjikannya, karena memang gue kan mau dikasih tanah perjanjian, dia lagi ngomong nih sama Yosua ya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Dan kita ikutan nih, kena imbasnya 40 tahun. Jadi sekarang telah berumur nih, gue nih telah berumur 85 tahun hari ini. Jadi dia lagi kasih tahu, bro waktu kita lagi ngintai itu gue lagi 40 tahun. Sekarang nih udah 45 tahun setelah itu, gue sekarang udah 85. Cuma gue mau kasih tahu sama lo bro. Kita kan berdua ini ikut kena hukuman yang 40 tahun. Gue cuma mau kasih tahu sama lo apa yang terjadi sama gue. Ternyata Tuhan luputkan gue dari hukuman itu. Buktinya gue sampai hari ini masih awet muda. Kekuatan gue gak berkurang bro. Dia ngomong gini di ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi dia bilang gini, bro, walaupun kita kena hukuman, karena kita berdua percaya, kita awet muda bro. Dengan kata lain, kesehatan tubuh, jiwa dan roh sudah dijanjikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak ibu boleh tinggal di dalam dunia yang penuh dengan penyakit. Kalau kita percaya, hidup kita akan punya umur panjang. Hidup kita diberikan sama Tuhan kesehatan tubuh, jiwa dan roh. Sehat dan kuat. Sampai-sampai Kaleb ngomong gini di ayat 12 bagian yang pertama aja. Dia katakan begini, Yosua 14 ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan. Bahasa Inggrisnya keren banget, dia bilang gini, bro give me the mountain. Karena Hebron itu pegunungannya tinggi banget. Udah tinggi dan besar dan yang ada di situ adalah raksasa yang paling besar. Give me the mountain. Gua akan maju, gua akan perang, gua akan ikutan karena gua masih kuat bro. Gue gak tua bro, gue masih kuat. Gue 85 nih, gue masih kuat, dia bilang gitu. Coba lihat, saya akan tutup dengan ayat 13 dan 15. Ayat 13 ini buktinya. Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Diberikannya apa? Hebron, kepadanya menjadi milik. Oke, tanah Hebron dikasih. Perhatikan ayat ini, ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah apa? Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Jadi raksasa yang paling besar itu ada di situ. Dan amanlah negeri itu, kemudian setelah selesai semuanya ditumpas, berhenti berperang. Saya mau tinggalkan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Ingat tadi lembah Eskol? Rupanya lembah Eskol itu ada di tanah Hebron. Lembah yang luar biasa, yang mereka ambil hasil tanahnya, yang buahnya sangat subur dan besar-besar. Itu rupanya ada di Hebron. Tinggal dicek, ada di Google kok. Where is Eskol? Pasti dibilang Hebron, the land of Hebron. Berarti waktu awalnya mereka masuk, Tuhan lihat orang-orang yang tidak percaya. Ketika dia lihat ada anak yang percaya, dia bilang ini hasil ini, perkara besar ini justru aku akan berikan kepada orang yang percaya kepadaku. Jadi Bapak Ibu, kalau di depan kita ada gunung yang sangat besar, ada masalah yang sangat besar, itu berarti Tuhan percaya kita untuk menaklukkannya. Karena dia lihat ada Kaleb di dalam kita. Di balik masalah yang besar itu, ada tanah Hebron sama lembah Eskol yang menanti bagi kita. Ada berkat Tuhan yang dahsyat yang menanti. Jadi kalau ada masalah makin besar, bilang apa? Terima kasih Tuhan. Berarti engkau tahu aku sanggup bersama dengan engkau, karena engkau yang justru yang berperang bagi aku. Justru katakan begini, Lord give me the mountain. Aku gak takut Tuhan. Saya tutup sama ini ya. Saya didiagnosa bulan Januari. Dan dokter bilang gini, Pak 3 bulan mati, paling kuat bertahan 6 bulan. Kalau Bapak sampai lewat 6 bulan, Bapak akan terus dirawat sampai Oktober. Waktu bulan Januari saya terima berita itu, kedua anak saya, Raina lagi kelas 3 SMA, Keaton itu kelas 6 SD. Berarti dua-duanya akan nanti bulan Juni ujian akhir dan ada acara namanya wisuda, betul? Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya gak peduli. Give me the mountain. Saya percaya Tuhan, saya akan keluar dan pulang ke rumah, bukan di kantong jenazah. Saya pulang ke rumah sehat, dan saya percaya di bulan Juni Tuhan, kedua wisuda anak saya akan hadir di situ. Hadir Tuhan.
Bapak Ibu, bulan Februari Tuhan sembuhin saya. Saya masih dirawat sampai bulan Mei. Bulan Mei saya tanya sama dokter, dok nggak dikasih obat? Enggak, kalau kamu pusing Panadol aja sana. Gitu. Nggak dikasih obat. Bulan Juni, dalam kondisi yang masih kurus, masih lemah, tapi sudah dinyatakan sembuh. Saya hadir di dalam kedua wisuda anak saya. Saya bilang gini, Tuhan terima kasih. Ini adalah di balik daripada gunung yang besar itu. Jadi kalau ada gunung yang tinggi, berarti Tuhan percaya dan Tuhan lihat ada Kaleb di dalam kita. Give me the mountain, karena di baliknya ada berkat yang dahsyat. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih mengucap syukur buat siang hari ini. Berkati semua yang telah hadir Tuhan di tempat ini. Apapun pergumulan kami gak pernah mengeluarkan kabar busuk dari mulut kami. Yang kami akan katakan bahwa Tuhan kami lebih besar. Tuhan kami hebat. Kami jadi hebat karena Tuhan kami hebat. Kami luar biasa karena Tuhan kami luar biasa. Ada roh Tuhan yang membangkitkan Kristus ada di dalam setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, apapun besarnya masalah kami akan deklarasi seperti Kaleb, give me the mountain. Karena di balik pegunungan yang tinggi ini Tuhan, ada berkat Tuhan yang menanti bagi kami. Ada lembah Eskol, ada Hebron yang menanti bagi kami. Karena kami begitu percaya bahwa Tuhan kami hebat, Tuhan kami luar biasa. Tuhan hari ini, siapapun yang lemah, siapapun yang sedang letih lesu, aku berdoa Tuhan, ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kesehatan kami bukan sekedar di tubuh, tapi jiwa dan roh kami sehat dan kuat. Untuk terus berkarya melayani Tuhan. Umur panjang di tangan kanan kami. Dan hidup kami penuh dengan kesaksian. Meteraikan firman ini ya Tuhan. Dan kami akan jadi orang-orang yang selalu memuliakan nama Tuhan. Mempertontonkan kemuliaan Tuhan. Karena kami adalah anak raja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin. God bless you.